Selamat Hari Paskah. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dulu. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84. Ayat yang ke-8. Sekali lagi, Bapak Ibu, Mazmur pasal 84, ayat yang ke-8. Dan dengan kasih Kristus kita akan baca bersama firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, 1, 2, ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sekali lagi, Bapak Ibu jemaat Tuhan, 1, 2, ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan. Sudah kebiasaan harus pertama dulu baca firman Tuhan baru perkenalkan diri. Ya, kalau di sini juga gembala-gembala yang ganteng, yang datang ini pun adalah gembala yang ganteng. Tidak kalah mainnya juga. Haleluya. Ya, nama saya gak boleh disingkat ya. Kalau bagi orang tua gak boleh, bahaya. Jadi untunglah Pak Opus Sungguh tadi sebut nama saya, Pendeta Togar Sigalingging. Ya, kalau di Karo Sigalingging itu disebut dengan Ginting Munte. Ya, haleluya. Jadi kalau ada marga Ginting, dia bapakku, dia mamaku. Haleluya. Istri Borusilaban, namanya Dormaida, artinya terus lihat dia. Jadi itu nama istri saya. Jadi kalau tidak saya lihat 1 jam saja, hatiku sudah susah. Hanya udah hampir 2 tahun gak saya lihat lagi dia. Dia sudah di surganya. Dia sudah pergi kepada Bapaknya. Dia tinggalkan aku seorang diri. Bandel dia. Perjanjian sehidup semati, tapi duluan aku ya Pak, katanya. Anak dikaruniai 5. 2 perempuan, 3 laki-laki, semua ganteng-ganteng. Cucu sudah hampir 3. Menantu saya sedang hamil tua. Saya bangga dengan menantu saya. Saya selalu tanya, sehat kalian berdua? Inang, sehat aman. Jadi cucu sudah hampir 3. Doakan pelayanan kami di Dairi bagian timur, wilayah Dairi Timur, dan pelayanan saya di desa Parbuluan yang namanya Sigalingging juga, warga Sigalingging gembalanya. Kalau kita mau ke Tele atau mau ke Samosir, di sebelah kanan ada GPDI Jemaat Gunung Hermon, bisa singgah di sana. Dan luar biasa, cuman rumah kami di seluruh dunia yang gak ditutup 24 jam. Mau siapa datang situ tengah malam jam 2, jam 3 pagi datanglah. Mau makan, mau minum silahkan, tapi ambil sendiri. Itu tidak pernah dikunci. Mau datang pencuri silahkan, apa mau dia curi. Adapun mas, cuman masku ini yang ada. Paling tanganku yang dihabisi. Jadi rumah kami buat seluruh siapapun yang mau datang ke rumah kita, datang saja. Mau jam berapa, anda usah ketok-ketok. Cuman kami punya penjaga. Ini secara jasmani ada B1 kami. Cuman mau masuk di rumah kami gampang saja biar nggak digonggong. Hanya nyanyi aja dia akan kawal sampai pintu rumah atau pintu gereja. Tapi kalau nggak nyanyi pasti nggak dikasih kesempatan.
Atau bilang saja na 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 na. Dia akan hantar. Dia tidak akan menggonggong karena dia tahu mungkin orang ini mau beribadah. Itu luar biasanya. Haleluya. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk melayani di wilayah Sibayak ini. Saya bangga dengan Majelis Wilayah. Saudara saya Opus Sungguh ini, dia sungguh-sungguh opung. Saya tahu persis, mulai dari tahun 86 saya sudah kenal dia. Dia bandel, tapi sekarang dia sudah hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi jangan jadi dipermasalahkan ya. Nah Bapak Ibu, saya akan memberikan judul khotbah. Memang saya tanya Majelis Wilayah apa tema Paskah kita. Lalu mengalir saja Pak Pendeta. Lalu dari firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 84 ini ayat 8 ini, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Judul khotbah sore hari ini dalam perayaan Paskah wilayah Sibayak ini, saya akan sampaikan makin lama makin kuat. Saya tidak tahu bahasa karunya, tapi saya percaya umat-umat Tuhan makin lama harus makin kuat. Amin. Coba sebutkan Bapak Ibu 1, 2 ya. Makin lama makin kuat. Atau mungkin ada dari jemaat-jemaat yang melayani Tuhan makin lama makin loyo. Kalau ada masalah, ada persoalan hidup, ada tantangan yang dihadapi, dia makin loyo. Tapi kali ini harus makin kuat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan, mereka berjalan. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka adalah orang Israel. Siapa orang Israel? Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Siapa umat pilihan Tuhan? Kitalah yang ada hari ini merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus yang memerdekakan kita. Siapa mereka? Saya ulangi. Dia adalah Israel. Siapa Israel? Dia umat pilihan Tuhan. Siapa umat pilihan Tuhan? Orang Israel, orang percaya. Dan kita yang hadir, dan kita yang mendengar firman Tuhan hari ini. Jika kita merenungkan atau mempelajari Bapak Ibu sejarah perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan, kurang lebih 40 tahun mereka berjalan, mereka melampaui melampaui lembah, gunung, mungkin padang gurun yang begitu mengganaskan kita. Dan mungkin kita melihat situasi kondisi di dalam perjalanan itu banyak persoalan tantangan yang dihadapi. Satu ketika mereka kekurangan air. Lalu mereka marah-marah kepada Musa. Bukankah terlalu luas dan terlalu banyak tempat kami untuk mati di Mesir? Kenapa engkau bawa kami ke padang gurun ini untuk mati kehausan? Bapak Ibu, persoalan tidak sedikit. Tapi firman Tuhan berkata dalam Mazmur yang kita baca ini, bahwa mereka makin lama makin kuat. Sejarah itu membuktikan persoalan-persoalan dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang sudah 40 tahun di sini mengikut Tuhan. Udah 40 tahun, 30, 20. Kalau saya sudah 55 tahun. Karena semenjak bapakku dan mamaku menikah, aku sudah ada di kandungannya. Berarti umur saya 55 tahun sekarang. Saya sudah 55 tahun mengikut Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Luar biasa Bapak Ibu. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang gampang untuk dilalui, tetapi satu waktu yang sangat-sangat melampaui proses bagi orang Israel untuk mencapai Sion. Karena apa? Dalam firman Tuhan, tanah perjanjian, tanah Kanaan yang akan diberikan kepada orang Israel untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Mereka berkata untuk hendak menghadap Allah di Sion. Kalau dalam Mazmur pasal 134 ayat 3, ada apa dengan Sion? Oleh sebab itulah bangsa Israel makin lama makin kuat berjalan menuju Sion. Sebab di Sion Tuhan telah memilih Sion itu, menginginkan menjadi tempat kedudukannya. Kukira jemaat yang ada di wilayah Sibayak ini menginginkan tempatnya Tuhan. Haleluya. Orang Israel kenapa memilih Sion? Menginginkannya karena tempat kedudukan Tuhan. Dulu saya ketika disuruh sekolah pendeta, saya berantem dengan bapak saya. Walaupun saya katakan saya pengikut Tuhan sudah 55 tahun, tetapi ketika saya masih punya 2 anak, lalu bapak saya bilang begini, karena saya ingin jadi pegawai negeri sipil, saya melamar 3 kali, dan tahun 2006 diterima di Sumatera Utara sebanyak 1.500 setiap instansi, termasuk keguruan. Lalu saya melamar, saya kalah. Karena waktu itu yang menang 1.600, yang diterima 1.500, tapi yang menang 1.600. Nomor saya keluar, tapi nama saya tidak ada. Lalu ketika terakhir kali saya melamar, ternyata kalah juga. Dan ketika ketiga kali kalah, bapak saya panggil saya dan istri dan anak-anak. Kita makan di rumah dulu. Ngapain? Makan di rumah. Lalu kami turuti, dan dia bilang begini, anakku, 3 kali kau melamar PNS, 2 aku sebenarnya kau kalah. Jujur Bapak Ibu, saya bawa anak saya di sini 2. Pemuda remaja saya bawa juga 3 orang di sini. Apa Pak? Mau pendeta? Kau sudah 45 tahun jadi pendeta. Kalau orang lain pakai kacamata di depan, tapi kau pakai kacamata di belakang. Karena celananya sudah bolong, lalu ditempel dengan tempel 2 gitu. Dia punya kacamata di belakang, orang lain punya kacamata di depan. Karena bapak saya dulu seperjuangan Pak Sinuka, Bang Opung. Kalau orang Karo nggak tahu apa bahasa Opung, almarhum Pak Barus yang di Opus Sungguh yang tua dulu, itu satu rekanan dulu sama orang tua saya. Lalu dia marah dan kami diusir dari rumah. Karena saya tidak mau sekolah pendeta. Aku mau jadi orang kaya, orang hebat. Lalu 7 tahun saya bawa lodging biar jadi orang kaya. Tapi ternyata bukan itu. 2002 saya dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengalami hal itu, menginginkan Tuhan di Sion. Dan ini terjadi bagi orang Israel. Kenapa mereka memilih Sion?
Dan Sionlah tempat Tuhan untuk menyinari dan memberkati umatnya. Tuhanlah yang menjadi penjuru dalam hidup mereka. Tuhanlah yang akan memulihkan dan memberkati mereka. Bapak Ibu, apa alasan orang Israel memiliki hidup yang makin lama makin kuat untuk ketemu dengan Tuhan di Sion? Saya mau beri 3 alasan orang Israel memiliki hidup untuk menyongsong ke Sion. Karena Sion itu dalam Mazmur 134 ayat 3 tadi, karena Sion itu tempat Tuhan menyinari dan memberkati orang-orang Israel yang selalu taat, yang selalu setia, yang selalu berjuang dengan terus menerus untuk mencapai Sion itu. Karena di sana Tuhan bertahta, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dari firman Tuhan ini ada 3 alasan mengapa orang Israel makin lama makin kuat. Yang pertama, dalam ayat yang kedua pasal 84 itu, mereka menyukai kediaman Tuhan. Haleluya. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah karena ada acara ini Bapak Ibu menyukai kediaman Tuhan? Oh, ayo biar rame-rame kita. Ayo ke Jambur Linggajulu. Sana ada hamba-hamba Tuhan yang ganteng-ganteng kita lihat. Kata Opus Sungguh tadi. Dalam ayat yang kedua pasal 84 itu dikatakan mereka menyukai pelataran Tuhan. Artinya mereka menyukai kediaman Tuhan. Bapak Ibu yang hadir hari ini, saya jamin adalah orang-orang yang menyukai rumah Tuhan, yang menyukai persekutuan, yang menyukai kehadiran Tuhan, yang menyukai kehadiran Roh Kudus, yang menyukai kehadiran keselamatan Tuhan. Bukan mau lihat apa-apa. Apa yang mau kita lihat di mimbar ini? Apa yang mau kita lihat di dalam kehadiran kita ini? Tapi inilah yang membuat orang Israel kuat. Inilah yang membuat mereka makin lama makin kuat dalam mengikut Tuhan. Sekalipun ada banyak masalah. Ketika istri saya hanya 8 hari diperhadapkan penyakit, ada cairan di paru-paru. Saya katakan, Ma, jangan mati ya, biar aku yang duluan mati. Dia menangis. Kejam kali kau. Kenapa enggak kau temani aku? Dia isu. Bukannya aku enggak mau menemani, tapi enggak dikasih. Maafkan aku ya. Enggak mau. Kau tinggalkan aku. Enggak, berdoa kau akan sembuh. Ternyata hari ke-6 dia sembuh total. Yang luar biasanya dia meninggal pada tanggal lahirku. Luar biasa. Kadonya jasadnya, kotak kadonya petinya. Dia meninggal persis tanggal 3 hari Minggu bulan 10 2021. Karena setiap tahun dia harus bikin aku kaget dengan hadiah. Entah itu kaos kaki, sapu tangan, dasi, atau entah itu dengan ciuman. Selama ulang tahun Papi Ganteng. Haleluya. Karena di HP-nya dia buatkan saya Papi Ganteng. Kalau ibu-ibu buatkan suami, di HP-nya apa? Papa Tonga.
Papi saya luar biasa. Kalau istri saya buatkan papi ganteng. Ibu yang di sini bikin nama suaminya di HP-nya apa? Sayangku. Wah, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya bisa kuat, Bapak Ibu. Satu alasan dalam menghadapi situasi kondisi, saya menyukai kediaman Tuhan, amin. Karena orang Israel dalam ayat yang kedua tadi, mereka menyukai rumah Tuhan. Di mana rumah Tuhan? Apa di gereja? Apa di tempat ini, tempat lain? Tapi saya ambil satu kesimpulan. Rumah Tuhan itu ketika hati kita terus dan terus memuji, memuliakan Dia. Ketika kita ada persekutuan, ketika kita ada pemujian, ketika kita ada penyembahan kepada Tuhan, ketika kita membawa korban-korban kita kepada Tuhan, itu menyukai kediaman Tuhan. Karena dalam Mazmur 122 ayat 1 dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, ayo mari ke Jambur Linggajulu. Kita memuji-muji Tuhan di sana. Oh, puji Tuhan, kita bangga ketika orang lain berkata, ayo mari kita ke rumah Tuhan. Dan Raja Daud, dia sebutkan itu dalam perjalanan kehidupannya. Coba ditanya dulu, aku ikuti dulu yang disampaikan Pak Opus Sungguh tadi. Ditanya dulu kiri kanannya, kau suka rumah Tuhan? Haleluya. Di pintu gereja kita, waktu menyalam jemaat habis ibadah, langsung satu ibu berkata begini, Pak Pendeta, kau kalau khotbah jangan banyak kali kau bilangi kami. Kenapa? Kenapa, Bu? Mana bisa semua kita kerjakan yang di Alkitab itu? Aku kaget. Ada pernah juga ibadah konsel di rumahnya, ibu ini bersaksi. Puji Tuhan. Sudah 1,5 tahun aku nggak suka melihat semua orang pasturi. Kenapa? Mudah-mudahan di sini Bapak Ibu Gembala, semua jemaat suka melihat orang pastori. Haleluya. Akan bawa ikan, bawa sayur, bawa apa semua. Hampir mati aku. Kalau sempat jemaatku bilang, mudah-mudahan nggak ada di sini Borohombing, hanya satu kuliah di sini Borohombing. Tanteku, seniorku dulu di Seborong-borong, aku dibimbing di Seborong-borong. Ya, waktu pemuda. Ya. Tante ini sering pegang kepalaku. Ya, togar gelingging katanya, dipukul-pukul gini. Kau jadi harus hamba Tuhan katanya. Itu seniorku. Waktu pemuda remaja di Seborong-borong. Aku sakit hati lihat keluarga pastori. Tapi harus saya saksikan ini di hadapan jemaat, di hadapan gembala. Nangis pula dia bilang itu. Waktu itu dikasih makan habis ibadah, istri saya nggak mau, sebutir nasi saja pun tidak dia makan. Karena dia saksikan sudah lebih 1,5 tahun dia sakit. Lalu saya tanya, ibu, apa sakit hatimu sama aku? Mungkinkah aku bisa berkhotbah kalau masih aku tanamkan sakit hati dalam hidupku? Yang walaupun bapak saya membuat aku sakit hati, dia doakan saya untuk tidak jadi PNS, tapi saya rebut juga jadi PNS sekarang. Pegawai negeri surga. Haleluya. Saya gak sakit hati. Walaupun mungkin ada 5 tahun saya tidak cakapan dengan dia. Tapi untuk apa aku menanamkan sakit hati? Untuk apa aku menanamkan dendam? Karena tidak ada alasan untuk masuk ke surga.
ketika kita memegang-megang sakit hati, saya katakan sama ibu itu, maafkan aku Bu, walaupun ibu sakit hati sama aku. Siapa yang sanggup? Jadi kita yang minta maaf, walaupun mereka yang katakan dia sakit hati lihat kita. Katakan aku yang salah. Itulah tipe-tipe orang yang menyukai kediaman Tuhan. Haleluya. Ini alasan yang luar biasa membuat orang Israel makin lama makin kuat. Tidak makin lemah, tidak makin mundur, tetapi makin kuat Bapak Ibu. Karena menyukai kediaman Tuhan. Tinggal 20 menit lagi aku khotbah. Karena harus pulang ke Sidikala. Maka jangan sampai tidak menyukai kediaman Tuhan. Kediaman Tuhan itu adalah Sion-Sion rohani. Dan dari sanalah Tuhan akan menyinari. Dari sanalah Tuhan akan memberkati umatnya. Sama dengan apa yang kita rayakan hari ini. Kebangkitan Yesus yang membuat berdampak kepada semua orang. Menyatakan Yesus itu hidup. Yesus itu bersinar. Yesus itu membuat orang-orang penuh damai sejahtera dan sukacita ketika menyukai kediaman Tuhan. Bapak Ibu, kalau sakit, sukai saja kediaman Tuhan. Bapak Ibu, kalau tidak ada mata pencaharian, sukai saja kediaman Tuhan. Dia akan menyinari. Dalam perjalanan hidupku, dan sampai hari ini, aku selalu menyukai kediaman Tuhan. Aku selalu hidup menyukai kediaman Tuhan. Yang kedua, alasan orang Israel makin lama makin kuat. Dalam ayat yang ketiga pasal 84 dikatakan memiliki jiwa dan hati yang hancur. Memiliki jiwa dan hati yang hancur. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang Israel rindu selama mereka ada dalam perhambaan, selama mereka ada dalam tekanan, selama mereka ada dalam kuasa Firaun, mereka tidak bisa bergerak, mereka tidak bisa melakukan ibadah, mereka tidak bisa untuk membuat persembahan. Mereka tidak bisa memuji-muji Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak garis-garis yang harus dilalui. Dan mereka hanya memiliki jiwa dan hati yang hancur. Maka Tuhan membuat satu jawaban dan mengutus Musa dan Harun untuk membawa mereka keluar dari perhambaan Raja Mesir. Itu luar biasa Bapak Ibu. Karena jiwa, karena hati mereka, karena mereka sudah menjadi pilihan Allah, maka mereka dituntut dan tetap diajak untuk berkorban. Berkorban jiwa, berkorban hati yang hancur. Semua pekerjaan bisa kita kerjakan kalau kita ada hati. Amin. Amin. Kalau kita ada hati, semua bisa kita kerjakan. Bapak Ibu, ada jiwa hati yang hancur dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Saya takutnya nanti, ke mana lah gereja kita ini, Bapak Ibu Gembala terus bilang ini. Kalau di gereja kami sampai ada 5 tempat persembahan, biar jemaat stres.
Puji Tuhan lah, kalau di GPD Karmel berapa tempat persembahan? Hanya 1. Wah, udah kalah. Kami ada 5. Satu lubangnya 6. Banyak kali itu Pak Pendeta. Korban untuk apa lagi itu? Gak peduli mau korban untuk apapun. Yang penting korbankan. Tapi kata Pak Pendeta hanya bawa hatinya kami. Iya, bukalah hatimu, tinggalkan hatimu di situ. Biar mati dia kalau hatinya dibuka, tinggalkan di situ. Lo asalah tu Yesusku, tu nada. Itu kan orang tobat. Izinkan saya pergi ke surgaku, katanya. Tapi kan Pak Pendeta hanya bilang bawa hati. Nanti jangan hanya bawa hati, tapi juga di pelayanan itu bawa buah-buah hati itu yang bisa kita lakukan. Karena apa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan? Orang Israel itu makin lama makin kuat. Mereka memiliki jiwa dan hati yang hancur. Dalam hidup melayani Tuhan Bapak Ibu, kita harus bawa hati dan jiwa yang hancur. Dan itu nanti akan membangun satu statement yang baik, membangun satu komunikasi yang baik untuk melakukan hal-hal yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saya belum meninggal sampai tahun 2024, karena 2 kali selama 1 tahun itu saya dari kubur istri saya ketok kuburannya. Opung nih si Jordan, bilang dulu sama Tuhanmu biar aku cepat dibawa ke sana. Gak dia sahut. Sebenarnya ada 2 kali. Anak-anakku nggak tahu, karena jam 3 pagi aku ke kuburnya. Ibu Surbati tahu kuburan istri saya. Saya ketok, tapi waktu saya kasih tahu sama Tante Surbati, marah dia sama aku. Kau jangan bodoh kau, Togar, katanya. Bukan bodoh, Tan. Aku nggak bisa bayangkanlah kebahagiaan istriku. Ya karena masih ada tanggung jawabmu di dunia ini. Gak tahan lagi. Tapi ketika aku sadari, oh Tuhan, aku harus makin kuat. Amin. Karena gak dia jawab. Gak dia jawab. Sampai terakhir saya katakan yang kedua kali, Dormaida, telepon dulu Tuhanmu, biar cepat aku dipanggil. Tapi ketika itu aku disadarkan, engkau harus memiliki jiwa hati yang hancur. Karena apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Tuhan menginginkan hal ini. Tuhan bukan bertanya kepada kita sebesar apa yang bisa kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan. Saya boleh bayangkan ketika istri saya katakan semasa hidupnya kurang lebih 3 minggu lagi dia meninggal. Dia bilang begini, kita harus rayakan tahun 2024 75 tahun GPD Gunung Hermon Sigalinggi. Karena di dairi dari gereja kita lah bersebar karismatik dari tahun 49. Nanti kalau jemaat Tuhan bisa hadir, hadirlah di Sigalinggi. Kalau ongkosnya bayar sendiri, makan bisa di sana. Itu pun kalau bisa saya bantu ongkosnya, pasti saya bantu. Karena kami rencanakan harus pesta 2 hari atau 3 hari mensyukuri 75 tahun GPD Gunung Hermon. Haleluya. Tapi uang kami tidak ada. Makanya aku sampai hari ini Pak Ketua Wilayah masih stres memikirkan ini, seperti apa ini nanti bisa terjadi.
Karena perhitungan saya harus menghabiskan dana kurang lebih 600 juta. Saya harus undang semua. Gimana ini bisa terjadi? Itu pikiran saya. Tapi saya bernyanyi dalam hati, bukan kehendakku yang jadi. Apa mungkin ya? Tapi ketika istri saya bilang begini, masih bisa sebentar lagi Pak? Sebelum dia mati, Pak Gembala, dia bangun jam 3, dia lihat aku gelisah. Maaf ya, dia bilang, kenapa kau Pak Gembala? Katanya. Kenapa lagi kau bilang? Aku sudah hampir seteres. Kenapa? Kan tahun 2024, gereja kita 75 tahun. Jadi kita mau pesta, mau syukuran. Dari mana uang kita ambil? Bodoh kali kau. Kau jangan bilang bodoh. Kau kan punya tabungan katanya. Aku punya celengan. Siapa di sini punya celengan? Ada? Nanti kita buka ya. Haleluya. Setiap tahun kau punya celengan. Karena ada janji kami sama Ibu Gembala. Kami punya celengan dalam setiap 1 tahun. Minimal 10 juta. Jadi sadar atau tidak sadar kami masukkan ke situ. Tapi satu tujuan kami, ya siapa yang datang hamba Tuhan ke tempat kami, kalau Desember dia pasti dapat amplop sedikit atau banyak. Tapi dari tabungan itu, karena nggak ada uang kami kan. Kami miskin. Kami hanya kaya senyum. Jadi setiap tahun kalau datang hamba Tuhan, apalagi dari yang jauh-jauh, Horas Pak Pendeta, Horas, sehat. Kami mau pulang, kami singgah sebentar saja. Haleluya, kasih 100.000. Itu dari tabungan. Bisa sampai 15 juta. Jadi maksudmu apa? Kasih jemaat itu punya tabungan katanya. Terus saya beli 200 biji tabungan. Saya bagi-bagi. Mari tumpang tangan. Mari majelis jemaat, pelayan semua tumpang tangan. Dalam nama Yesus berkati tabungan-tabungan ini. Haleluya. Dengan 1.000 per hari. Ternyata Bapak Ibu, setiap orang yang mulai mengembalikan, ada yang 1 juta, ada yang 900.000, ada yang 3,5 juta. Sampai kemarin itu ada tanya, Pak Pendeta, Pak Gembala, apa? Bisa aku tanya berapa tabunganku itu? Gak boleh. Ya, enggak. Maksudku, biar ku minta satu lagi tabungan itu. Oh, puji Tuhan. Nah, saya kasih lagi. Tapi bisikkanlah Pak Pendeta, berapa yang sudah ku kembalikan itu? Masih sedikit. Berapa? 3.460.000. Kenapa rupanya? Berarti kurang banyak kau bikin, ku bilang. Bayangkan, kalau 200 tabungan kali 3 juta, sudah 600 juta. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Doakan Bapak Ibu. Karena apa? Orang yang memiliki jiwa dan hati yang hancur, semua kita akan bisa kerjakan bersama dengan Tuhan kita. Yesus sendiri, dia sampai di kayu salib, dia memakai hati dan jiwa yang hancur kepada Bapaknya. Dia berkata, Bapa, kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Apa yang ada di cawan itu Bapak Ibu? Di cawan itu ada kutuk yang harus Yesus minum.
untuk membebaskan Bapak Ibu, untuk membebaskan aku, untuk membebaskan kita, menyelamatkan dari cengkraman kematian kekal. Maka dia sampai berdoa, keringatnya seperti tetesan darah. Dia berdoa di Bukit Zaitun. Dia berkata dengan jiwa yang hancur, dia berkata dengan hati yang hancur, Tuhan Bapa, kalau bisa lalukan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dan dia mencucurkan keringat bercampur darah. Tapi oleh karena dia memiliki jiwa dan hati yang hancur, Bapak Ibu, Yesus makin lama makin kuat sampai pada kematian di kayu salib, sampai kepada penguburannya. Dan dia dimuliakan, dia dinaikkan oleh Bapaknya. Dan kita pun orang-orang percaya sama dengan orang Israel yang makin lama makin kuat, hendak menuju ke Sion, tempatnya Tuhan, untuk menyinari, untuk memberkati orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan oleh sebab itulah hari ini kita juga, jika Bapak Ibu memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan, jika Bapak Ibu memiliki jiwa yang hancur di hadapan Tuhan, hari ini juga Tuhan akan mengangkatmu. Mungkin ada kutuk yang pernah engkau minum. Mungkin ada sakit penyakit yang pernah kita alami, tak kunjung sembuh sampai hari ini. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus melihat dan menerima hati dan jiwa yang hancur. Dan itulah yang akan dikerjakan dalam hidup kita, untuk kita menjadi kuat dan sembuh dan mengalami kekuasaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap hidup orang yang percaya. Dan tidak hanya itu, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Sampai hari ini saya masih dikuatkan oleh Tuhan. 8 tahun yang lalu saya dimasukkan orang ke penjara Polres Dairi. Saya hanya, mungkin ada Pak Pendeta, gembala-gembala di sini yang sudah pernah masuk penjara. Halo rekan-rekanku, orang tuaku, seniorku, hamba Tuhan. Ada yang sudah pernah masuk penjara polisi? Belum ya, puji Tuhan lah, cuman aku lah, cukuplah aku. Saya dimasukkan 4 hari 3 malam. Istri saya sudah menangis. Kenapa sayang? Kemana? Udah tahu jemaat semua. Pindahlah nanti semua jemaat. Udahlah, mau pindah mau tidak, itu bukan urusanku. Urusanku sekarang di sel Polres Dairi. Ada polisinya Marga Saragi yang baik hati juga. Dia matikan lampu, jadi jari-jari saya pun tidak bisa saya lihat. Karena kebaikannya, katanya menghemat listrik, dimatikan. Ada Marga Tubing sama Marga Siturus, karena nggak mau mereka bersama saya. Mereka ada 7 orang di kamar yang satu. Pak Pendeta, apa tulang? Sinilah kita. Jangan hanya Pak Pendeta di situ, gelap di situ. Ya enggak apa-apalah, mau gelap, mau terang, enggak tahu lagi aku. Iya di sinilah. Kemarin ada Marga Manulang di situ, mati bunuh diri katanya. Aduh Tuhan. Ya enggak apa-apa tulang. Biar kulihat juga begunya bunuh diri. Ya kan samanya itu. Kalau orangnya bunuh diri, begunya pun bunuh diri. Nah, ngapain ditakuti? Pocongnya pun pasti bunuh diri.
Tapi di situ aku banyak menerima hikmat dari Tuhan. Istri saya selalu kunjungi dan dia katakan, gimana Pak? Malu kali lah kita. Bapak masuk penjara. Gak apa-apa, yang penting kita tidak salah. Haleluya. Yang penting kita ada dalam koridor kebenaran. Tidak usah takut. Dan setelah saya keluar dari sel itu, dari situ jugalah jemaat kita bertumbuh sampai hari ini. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Di dalam sel itu aku berkata dalam hatiku, Tuhan, apa yang Engkau perbuat ini, Engkau izinkan ini bagi saya terjadi, dan inilah yang harus membuat Engkau makin kuat, Togar, jangan kau bodoh. Dan saya belajar banyak hal di situ. Makanya Bapak Ibu kalau ada tantangan masalah, Pak Gembala tanya di pintu, kenapa enggak gereja Bu? Itulah. Ya, suamiku enggak bisa ku nasihati. Lebih hebat Tuhan menasihati itu. Haleluya. Anak-anakku sudah bandel semua. Lebih hebat Tuhan untuk menasihati itu. Kalau kami enggak laku, cabai kami keriting. Gimana bisa datang ke kediaman Tuhan? Gimana? Hancur hatiku, bukan karena Tuhan. Hancur hatiku karena harga wortelku turun. Gimana aku bisa kerja? Apa korbanku? Bapak Ibu, yakini Abraham yang disediakan Tuhan korbannya. Haleluya. Haleluya. Waktu saya dilantik di Manado, saya hanya bawa uang 6.600.000. Tapi setelah pulang dari Manado, enggak khotbah, enggak melayani, kok bisa jadi 11 juta uangku? Aneh, tapi nyata, Bapak Ibu. Lalu saya bilang sama istri saya, aduh, kita harus buat syukuran besar pelantikan saya pendeta penuh. Dari mana uang? Ada aku bawa dari Manado 11 juta. Nah, tambahi. Dia jual kurabunya. Nah, ditambahi, habiskan 20 juta, hampir 20 juta. Dihabiskan, diundang semua gereja-gereja tetangga di sana. Diundang, ayo kita berpesta. Suamiku amat taku katanya, sudah dilantik pendeta penuh katanya. Nah, kami pesta luar biasa. Itu kan aneh. Masa aku pergi ke Manado bawa uang hanya 6.600.000. Ternyata sampai di Sigalingging hitung-hitung 11 juta. Kok bisa? Ongkos saja ke sana waktu itu sudah 4,5 juta. Mau pulangnya lagi 4,5 juta, 9 juta. Tapi kok bisa jadi 11 juta? Saya pun tidak tahu. Entah kayak mana jadinya itu. Entah Tuhan. Aku ingat pendeta di Surbakti, aku nggak perlu punya uang banyak. Yang penting kalau ke pom bensin tarik 50. Berapa minyak saya? 100.000 Pak Pendeta. Tarik 2 kali 550. Gak tahu dia dari mana, ditariki aja begitu. Karena Tuhan sanggup mengadakan. Haleluya. Haleluya. Berikan hatimu, berikan jiwamu. Yang hancur artinya penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu dituntut Tuhan dari kita. Ini yang terakhir. Ya, jangan lama-lama. Haleluya. Kembali kepada ayat yang kelima pasal 84 tadi. Ayat yang kelima. Mari kita baca Bapak Ibu bersama ayat yang kelima. 1, 2, ya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah orang-orang yang ada diam di rumahmu, yang terus menerus memuji Tuhan. Yang ketiga, alasan orang Israel makin lama makin kuat. Bahasa Toba, lem liling, lem mergugu. Bahasa Karo nggak tahu aku Pak. Geguh nar, dekah nar, geguh nar. Agak susah kali. Tapi sudah ada majelis jemaatku
jemaatnya Pak Surbakti tinggal di sana. Nanti aku akan diajari bahasa Karo. Ya, Setiana ajari aku bahasa Karo ya. Yang ketiga, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, Bapak Ibu, kita harus bangun dengan Tuhan. Karena komunikasi itulah yang akan menentukan segala sesuatu. Orang Israel membangun komunikasi yang baik dan sudah dibuktikan dengan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah, di sana ada komunikasi yang baik. Mungkin komunikasi kita dengan pujian, mungkin komunikasi kita dengan doa, mungkin komunikasi kita dengan perbuatan-perbuatan ajaib, mungkin komunikasi kita dengan pelayanan-pelayanan kita. Itu sangat luar biasa dan orang Israel lakukan itu. Dan ternyata yang terjadi adalah kemahakuasaan Tuhan tercurah bagi mereka. Artinya membangun hubungan yang berkesinambungan dan terus menerus. Maka oleh sebab itulah nanti akan terjadi sesuatu yang besar dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Kira-kira kalau kita senyum, apakah itu komunikasi yang baik? Karena jemaat kita saya ajarkan satu hari minimal 5 kali senyum. Kalau tidak mau suaminya, tidak apa-apa, disenyumin. Karena ada suami nggak suka disenyumin. Ada istri yang nggak suka disenyumin. Kalau istri saya dulu marah, kalau tidak saya senyumin dia 5 kali satu hari. Jujur Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau nggak mau disenyumin, ya mungkin ternak kita senyumin. Ya, tanaman kita senyumin. Ya paling akhir dinding rumah kita senyumin. Aduh rumahku, istanaku, kita senyumin. Amin. Karena sudah saya buktikan Bapak Ibu, ada seorang ibu bukan jemaat kita. Ya. Lalu waktu istri saya belanja ke pajak, karena makanan favorit saya tape. Siapa kenal tape? Ya, itu makanan favorit saya. Lalu saya pesan, "Ma, nanti dari pajak bawa tape ya." "Siap komandan." Tiba-tiba ketemu dengan seorang ibu yang bukan jemaat kami. Lalu dia bilang, Hei Oma Adi," katanya. Karena Mama Adi panggilannya. "Apa kak?" "Itulah, kalau aku ketemu sama suamimu, penyakitku sembuh," katanya. Wah. Kalau ketemu dengan Bapak Siadi, penyakitku sembuh. Istri saya sudah mulai geram. Kenapa kak? Gak tahu. Asal ketemu aku sama Bapak Siadi, amat tamu, sembuh penyakitku. Katanya. Bahaya. Hati-hati Bapak Gembala. Orang lain melihat Bapak Gembala sembuh sakitnya, hati-hati. Dia sampai di rumah, dia lemparkan keranjangnya ini. Kak, saya pikir dia capek. Dia naik becak. Kenapa? Ketawa aku. Gua ambil tape ini, saya makan. Gak peduli. Mau marah, mau apa, gak peduli. "Kenapa, Ma? Ada apa kau dengan kakak Sianu?" katanya. Bicara pun aku dengan itu gak pernah. Hanya ketemu. Bukan ngomong. Bukan salaman. Bukan jalan bergandeng tangan. Nggak ada apa-apanya. Tapi dia bilang, "Ada apa kau sama kakak Sianu?" katanya. Kenapa? Katanya kalau ketemu dengan kau, sembuh sakitnya. Ya puji Tuhan. Kalau orang lain sembuh dengan ketemu dengan saya, kalau jemaat ini ketemu dengan saya sembuh penyakitnya, ya itu puji Tuhan. Haleluya. "Ma, kau nggak percaya sama aku?"
22 tahun kita rumah tangga. Karena dia dari kelas 1 SMA sudah saya pacari. Sudah saya kandang-kandangi dia. Aku bawa lodging mamanya, orang tuanya. Jadi kalau sempat ada orang lain, itu Tante Elma tahu itu. Polisi pun datang hari itu. Kau jangan coba-coba dekati itu ya. Kau tahu si Togar? Togar itu kepanjangan namanya Tepu Garang. Togar itu kepanjangannya Tepu Garang. Haleluya. Kalau tidak, Tong Garut-Garut. Kayak monyet. Itu arti nama aku kepanjangannya. Kalau tidak Tepu Garang, Tong Garut-Garut. Aku bilang sama istri saya, Ma, udah lama kau kenal aku. Tidak tipe seperti itu. Saya 7 tahun bawa lodging Bapak Ibu. Lodging mertua saya. Makanya dari kelas 1 SMA saya kandang-kandang gitu. Sama polisi itu saya bilang, jangan coba main-main. Walaupun kau polisi, aku supir. Gak boleh dekati. Saya jaga terus. Tamat di SMA, kau salah kuliah, kawin aja kita. Ternyata dari situ dia juga cinta dan sayang sama saya. Cuma hanya 30 tahun kami berumah tangga. Dia sudah di surga. Aku akan menyusul, mau besok, mau nanti, gak apa-apa. Karena itu yang saya harapkan. Haleluya. Kenapa? Gak ada artinya semua yang di dunia ini. Ini saja cincinnya. Sampai dengan 6 orang kami berantem dengan dokter, dengan guru saya ikut di sini. Karena aku izinkan ini dibawa ke liang lahat. Tapi dokter bilang, jangan, harus dibuka. Biarlah dibawa. Oh itu barang berharga katanya. Lebih berharga istriku. Kasih hiduplah. Biar ku jual gereja kami semua. Masih laku itu 3-4 miliar. Saya jual semua dengan pastori, dengan yang di dalamnya pun. Saya jual semua. Sama anjing kami itu pun semua saya jual. Semua. Yang penting dia hidup. Lebih berharga dia, dokter. Janganlah. Ternyata datang guru saya. Gak usah lagi Pak, biarkanlah. Kita buka. Tapi ku bisik dia. Tapi itu nanti sama aku ya. Karena saya pakai cincin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, gak ada artinya apa-apa. Tapi Tuhan izinkan itu kita miliki. Tuhan izinkan itu kita miliki. Komunikasi itu membuat kita makin lama makin kuat. Komunikasi dengan pujian kepada Tuhan kita. Komunikasi dengan doa. Karena Yesus teladankan doa. Ketika dia berdoa di Taman Getsemane, dia berdoa menangis, dia tercurah hatinya. Dan dia katakan, Bapa, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Ketika dia selesai berdoa, dia datangi murid-muridnya. Petrus, apa Tuhan? Tidak sanggupkah kamu 1 jam berdoa dengan aku? Kalau khotbah bisa panjang, doa kita nanti harus lebih panjang. Haleluya. Yesus berkata, tidak sanggupkah kalian bersama aku berdoa? Berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dan setelah itu terjadi dengan baik. Ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 4. Ayat terakhir. Maaf ya, Pak Ketua, sudah lewat 3 menit. Ya, aku ada jamku. Udah dikasih izin tadi.
Udah lewat 3 menit Bapak ya. Mari kita baca bersama 1, 2 ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita harus selalu senyum. Kalau aku katakan tadi, dalam situasi apapun, mari senantiasa kita senyum, mari kita senantiasa bersuka cita, mari kita senantiasa berbahagia. Jangan larut dalam masalah, jangan larut dalam persoalan, tetapi jalani hidup ini, karena ada satu waktu akan menjawab kita. Saya percaya bagi Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, apa yang kita inginkan, apa yang hati kita inginkan, Dia akan lakukan dengan luar biasa. Yang penting kita bergembira, yang penting kita semangat. Dan oleh sebab itulah orang Israel makin lama makin kuat dalam mencapai cita-cita mereka, dalam mencapai janji yang Tuhan telah tetapkan bagi orang Israel untuk menikmati tanah Kanaan, tanah tempat madu dan susu, tanah tempat kesenangan dan kebahagiaan. Dan di sanalah Tuhan dari Sion akan menyinari, dari Sion akan memberkati mereka. Dalam firman Tuhan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mari pelayan musik, kita menyenangkan Tuhan, karena kita sudah ditebus dengan darah-Nya. Kita mau menyenangkan Dia. Dengan kasih Kristus sejemput kita bangkit berdiri.
mengorbankan jiwa, Engkau telah mengorbankan tubuhmu, Engkau telah mengorbankan darahmu menjadi keselamatan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima